Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wilo Kadewulan Palatiwi dengan NIM E4E1241527 PPG Guru Tertentu Piloting 3 LPTK Universitas Mataram. Om Santi 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 Om. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, guru-guru. Penganjali. Om Swastiastu. Silakan dulu anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita melakukan persembahyaan atau doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin hari ini? Silakan. Donita, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tetap berdiri biar kita semangat. Mau nyanyi nggak? Oke, Ibu punya lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu lagu ini? Oke, siap bernyanyi? Ya. Kita masih pemimpin ya. Kita nyanyi bersama. Boleh dengan tepuk tangan. Ya, semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Donita sudah memimpin. Silakan dulu anak-anak. Ibu akan lakukan absensi ya. Jadi yang akan guru panggil, kita cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, yang ibu panggil bilang hadir ya. Amanda, Nur Raja, Randy, Aurel, Reza, Ayudia, Lo Dewi, Putu Trisna, April, Ramara, Kirana, Esa, Nejur, Bintang, Ayu Gita, Donita, Parmini, Melani, Bayu. Ada yang belum ibu panggil? Ada. Siapa ya? Nanda baru murid baru ya. Oke, sudah nah ya. Semua hadir berarti. Bagaimana hari ini? Baik. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau ibu mau tunjukin, guru punya emoji. Oke, kita di kelas 6A. Bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Ibu punya 3 emoji. Coba perhatikan. Emoji 1, emoji 2, sedang bersedih, dan emoji 3 mengantuk. Siapa yang memilih emoji 1 lagi happy anak-anak? Oke. Siapa yang lagi sedih hatinya pagi-pagi? Oke, nggak ada anak ibu yang sedih. Siapa yang ngantuk? Oh, ada yang ngantuk ternyata ya. Biar nggak ngantuk, biar semangat belajarnya. Punya tepuk. Oke. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk sekali. Kalau ibu bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang 3, berarti tepuk 3. Kalau ibu nanti bilangnya tepuk 5 3 kali, berarti 5 3 kali. Bisa? Bisa. Kita tes dulu biar semangat pagi-pagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
dirapikan dulu. Di jam istirahat baru minum. Bahasa Indonesia pada pagi hari ini ya. Silakan simak slide yang Ibu tayangkan. Siapakah itu gambar? Apakah Ibu Aurel? Komodo, Bu. Komodo? Pernah lihat komodo nggak? Siapa yang pernah lihat komodo? Gimana lihatnya? Coba jawab Di Ibu. kebun binatang. Tunggu satu dulu. Dejun gimana lihatnya nak? Di kebun binatang. Oke, Dejun pernah ke kebun binatang. Bagus. Siapa lagi mungkin lewat depan rumah gitu. Ada. Ada? Itu biawak. Oke, itu biawak. Nah, kira-kira si komodo itu tinggal di pulau apa ya? Pulau apa ya, April? NTT. NTT? Kurang tepat. Mana dia ya? Bintang? Iya, NTB. Ternyata inilah rumahnya si komodo. Dia punya penangkaran, punya tempat untuk kita melestarikan si komodo ini. Oke, bacakan sedikit ya, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan pariwisata serta rekreasi. Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi karena dilindungi. Jadi komodo itu dilindungi ya anak-anak ya, biasanya oleh pemerintah, dan dari perkembangan manusia dan evolusi biar dia tuh masih tetap ada, biar kamu nanti bisa tetap tengok si komodo itu ada ya. Nanti kamu punya anak cucu, komodonya masih ada, tidak merasa punah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik atau kalian menyimak materi mengenai kisah yang dibacakan dengan tepat. Kemudian melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mengamati berbagai jenis majas dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa menganalisis penggunaan gaya bahasa majas dalam legenda dan membedakan makna sebenarnya serta makna kiasan yang tepat. Kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Legenda Putri Komodo. Silakan buka buku paket kalian halaman 56. Guru akan membacakan cerita bergantian bersama kalian. Oke, siapa yang mau baca duluan? Oke, Bintang, silakan dibaca nak. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Lawi di Bilimana. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga memilih mundur ke gunung. Kita dilanjutin oleh Ayudhya, silakan berdiri nak ya. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon buah dan berburu kijang dan dari hutan yang melimpah. Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir, ketika meninggalkan Lawi, istri Empu Najo, Lea, mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan Dilanjutin oleh Putu. Kamu lihat Empu Najo terkejut. Kemudian Empu Najo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan memiliki ekor Empu Najo. Empu Najo. Empu Najo menatap anak perempuannya yang sangat mungil. Namun penampakannya seperti kadang raksasa yang berkelana di Karena bisa dilanjutkan, dia
lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi orang dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada anak-anak lain. Mbaknya, suatu hari si Gerong sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang jantan teringat tegak dan duduknya beserta Si Si Gerong Gerong pelan-pelan mendekat. dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun, komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depan sosok seorang perempuan. "Letakkan tombakmu, anakku," kata perempuan itu padanya. "Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri?" Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas ke kepala dan si Gerong pun jatuh berlutut. "Ya, dia orang. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu," sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya dan orang menuju sabana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang desanya memperlakukan komodo dengan baik. Pada raksasa itu bebas berkelana di hutan sekitar, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lain yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makanan seolah komodo-komodo itu darah daging mereka sendiri. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini ceritanya ya. Nah, Putri Komodo tokohnya siapa aja? Aurel. Empu Najwa, Ada Empu Najwa, bagus. Lea, Ada Lea istrinya. Gerong, Ada Gerong anaknya dan Orang. ya orang ini adalah saudara kembar si Gerong. Ya. Nah, coba perhatikan di buku paket kalian ada kalimat yang selalu bercetak kuning. Banyak sekali kalimat-kalimat yang bercetak kuning. Oke, kira-kira ibu mau tanya, luluh lantak si artinya kira-kira luluh lantak apa sih? Ayo kita luluh lantak katanya hampir sama dengan tanah. Lalu ada di sana buah hati. Nah, kira-kira tahu nggak sih artinya apa? Buah hati, ada buah dengan hati. Apa sih hubungannya ya, Dejun? Anak. Oke, ini adalah majas anak-anak. Ya, majas ini adalah perumpamaan. Silakan disimak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang majas. Majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. 1. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. 2. Majas asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding bagaikan bak atau seperti. Contoh, matanya indah seperti bintang kejora. 3. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contoh, pohon hiur melambai-lambai tertiup angin. 4. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contoh, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.
Jadi majas itu ada 4. Majas metafora, perhatikan di paparan. Majas ini mengungkapkan sesuatu perbandingan langsung atas sifat yang sama atau hampir mirip, hampir sama. Contohnya, ada kalimat, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas. Nah, kata kuncinya adalah anak emas. Anak emas artinya anak kesayangan. Majas kedua yaitu majas asosiasi. Majas ini membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama dengan menggunakan kata pembanding. Bagaikan, seperti. Oke, contoh kalimatnya, matanya indah seperti bintang kejora. Bintang kejora artinya bersinar, bercahaya. Majas yang ketiga, personifikasi. Majas ini menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda yang dianggap aktif. Pohon nyiur melambai-lambai. Ada nggak kira-kira pohon melambai-lambai? Nggak ada ya? Ya, yang artinya kayak melambai-lambai itu sekarang tertiup angin, dia bergerak karena ada angin. Dan yang terakhir ini adalah majas hiperbola. Majas ini menyampaikan sesuatu dengan melebih-lebihkan, berlebihan dia. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, kata kuncinya adalah membanting tulang. Membanting tulang artinya kita berusaha, semangat, kerja keras. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Sudah. Ibu akan membagi kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian silakan berdiskusi kelompok. Ibu akan bagikan misteri, amplop misteri. Kelompok 1, amplop misteri untuk kelompok 1. Amplop misteri untuk kelompok 2. Dan amplop misteri untuk kelompok 3. Oke. Sudah semua dapat amplop misteri dan kertas manila? Sudah. Di dalam amplop ada kata yang tidak ada artinya, majas yang tidak ada artinya. Silakan disusun dan ditulis artinya. Di pojok kanan silakan tulis nama kelompok kalian. Oke. Silakan keluarkan alat tulisnya. Silakan bekerja. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Selamat bekerja. Oke. Oke, sana ada kata, lalu silakan tulis artinya. Ya, silakan, buka. Bagaimana kelompok 3? Artinya tulis kasih jarak. Bagaimana? Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oh, masih nulis nama kelompok. Kita siap presentasi. Guru minta hanya 3 orang perwakilan aja yang presentasi. Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang kami tadi buat. Bunga melati harum mewangi. Cakep. Tumbuh indah di taman sari. Cakep. Kami hadir dengan hati berbakti. Membawa presentasi di hari ini. Oke, bersama. Mengalir deras. Artinya, Yang kedua ada kalimat terhipnotis. Artinya penonton sangat terpukau dengan suara Agnes. oke, kata ketiga, sudah. Sudah, memeras
dengan suaranya Bella. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, lebih maju nak. Biar kelihatan ganteng cantiknya anak ibu. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang madrasah bintang kelas. Akan dari bintang kelas. Presentasi itu bintang kelas. Bintang kelas memiliki makna siswa yang cerdas dan berprestasi. 2. Kedua, Iri Malang. Iri Malang bermakna bulan. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Seperti yang bertanya, Apa ada yang ingin bertanya? tidak ada. Oke, kita tutup. Tidak ada? Oke, itu. Ada pantun lagi? Seperti kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih misi, tetapi saya ingin presentasi. Oke. Menggambarkan suara lebah. Oke, ketiga, daun-daun berbisik. Yang ketiga, daun-daun berbisik. Majas personifikasi menggambarkan seolah-olah daun memiliki kemampuan untuk berbicara atau komunikasi dengan cara berbisik. Oke, jika dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, tetapi masalah hati. Sebelum itu boleh kelompok mengadakan pertanyaan. Tamara, silakan. Apakah kalian bisa membuat kalimat dari kata daun-daun berbisik? Daun-daun berbisik katanya, buatin satu kalimat. Daun-daun berbisik itu terkena angin. Oke, daun-daun berbisiknya terkenang atau terhempas angin. Ada lagi? Aku tepuk tangan dong. Oke, kasih helwe. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan untuk Esa. Ada pantun? Sudah. Oke, sudah tidak ada pantun lagi. Para mesan. Oh, Santi. Oke, thank you kelompok 2. Perwakilan kelompok, Ibu minta mengumpulkan hasilnya. Kita tempel bersama di papan. Kelompok 1. Kelompok 2 personifikasi. Kelompok. Oke, ini kegiatan kita hari ini tentang majas. Capek? Kita goyangin dulu dengan ice breaking. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita goyangin pinggir dulu. Ayo goyang. Tangan. Thank you, Devi dan Vita. Silakan kembali. Nah, sekarang kan kalian akan mengerjakan tugas dari Bu Guru. Bu Guru akan bagikan. Siapa yang mau bantuin buat bagiin? Ayo Bintang, sini bagian di kelompok 1. Kelompok 2 siapa yang mau bantu bagikan? Aurel, sayang. Oke, di sana ada lembar evaluasi. Kelompok 3. Silakan Tamara. Kalau kurang bilang ibu ya. Oke, silakan isi identitas terlebih dahulu, nama lengkap dan nomor absen. Baca soalnya dengan baik, jangan asal jawab. Baca soal dengan baik. Baca soal dengan baik, pelan-pelan jawabnya. Tessa, selalu lupa nomor absen, ingat nomor absen. Cek identitas ya. Gimana anak-anak? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Oke, kalau sudah semua silakan dikumpulkan per kelompok. Silakan Bintang dengan kelompoknya.
buku sudah dicek? Oke. Gimana melakukan pembuat sudah? Oke. Terima kasih sudah mengerjakan. Nah, sekarang apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Siapa yang ingat materi apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Manda. Yang pertama, Pertama, membaca cerita tentang Putri Komodo. ya, kita membacakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Putri Komodo. Menarik nggak ceritanya? Masih diingat nggak tokohnya siapa yang ingat kali? April siapa sih tokohnya? Empu Najwa lagi, Lea lagi, Gero dan si adiknya? Iya, Ora. Lalu apa lagi yang kita pelajari hari ini, Nak? Aurel. Tentang wajah. Yes, tentang majas. Kita mempelajari tentang majas. Tadi Ibu menjelaskan bahwa ada 4 majas yang sudah kita pelajari. Siapa bisa nyebutin? Kirana satu. Satu, wajah metafora. Iya, majas metafora. Siapa bisa nyebutin lagi? Donita. Wajah superbola. Iya, majas hiperbola yang melebih-lebihkan. Yang ketiga apa lagi ya, Esa? Wajah personifikasi. Personifikasi. Dan lagi satu, huruf depannya A. Majas apa Kirana? Wajah asosiasi. Iya, asosiasi. Oke. Kegiatan pembelajaran mana sih yang paling menyenangkan hari ini? Kalian paling senang belajar apa hari ini? Oke, yang tangan dong. Kirana lagi? Tentang membuat layar. Oke, buat LKPD-nya, buat tugas kelompoknya menyenangkan. Perasaannya bagaimana, Nak? Senang. Apalagi hal menarik yang sudah kita pelajari hari ini? Aurel. Ice breaking. Iya, ice breakingnya. Orang happy dengan gaya penguinnya ya. Oke. Nah, kalian di akhir pembelajaran akan menyanyikan satu lagu daerah. Kita di Bali mengenal lagu Cure-Cure. Siapa tahu? Oke, semuanya tahu ini lagu daerah Bali kita yaitu Cure-Cure. 1, 2, 3. Hari Rabu besok kita akan belajar tentang jurnal membaca. Ya, jadi setelah kalian mempelajari legenda Putri Komodo, kalian akan belajar membuat jurnal. Ya, materi selanjutnya akan Ibu sampaikan besok. Ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Iya. Oke, siapa yang akan memimpin doa pada saat kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Siapa mau memimpin doa terakhir? Belum kita, Donita lagi silahkan. Anak-anak silakan rapikan alat tulisnya semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita rapikan alat tulis. Tidak ada yang ketinggalan. Oke, kolomnya selalu dipastikan bersih. Oke, cek kolom meja. Tidak ada buku yang tertinggal sebelum kita pulang. Setelah rapi-rapi silakan berdiri. Ya. Kita silakan pimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Donita. Parama Sakti. Om